Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Najib Mubarok MSc, dosen pembimbing mata kuliah Statistika Pendidikan Dasar. Saya Evi Nur Indah Maghfira Junior, mahasiswi PGMI kelas 3B, akan membahas jawaban dari pertanyaan soal UTS mata kuliah Statistika Pendidikan Dasar. Langsung saja pembahasan nomor 1. Subjek penelitian adalah 17 siswa kelas 3 MI Al-Iman Meranggen. Variabel yang dipilih adalah tingkat kedisiplinan siswa dalam mengerjakan tugas selama pembelajaran di rumah. Jenis penelitian adalah asosiatif. Variabel yang berhubungan adalah tingkat kesibukan orang tua siswa. Mengapa jenis penelitiannya asosiatif? Karena kita ingin mengetahui hubungan antara tingkat kedisiplinan siswa dalam mengerjakan tugas selama pembelajaran di rumah dengan tingkat kesibukan orang tua siswa. Bunyi dari hipotesanya adalah terdapat hubungan antara tingkat kedisiplinan siswa dalam mengerjakan tugas selama pembelajaran di rumah dengan kesibukan orang tua siswa. Berikut untuk klasifikasi dari variabel di atas. 1. Kelompok A yaitu siswa yang belajar di rumah dengan pendampingan. Mereka belajar bersama dengan orang tua, saudara, ataupun teman. Kelompok B yaitu siswa yang belajar di rumah secara individu atau tanpa pendampingan. Siswa kelompok A bercerita bahwa selama pembelajaran di rumah, mereka selalu diminta oleh pendamping untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan tepat waktu. Tidak hanya itu saja, mereka juga dibimbing dalam proses pengerjaan tugas tersebut, sehingga tugas mereka terselesaikan dengan baik dan dikumpulkan tepat waktu. Sedangkan siswa kelompok B menceritakan alasan-alasan mereka mengapa belajar secara individu. Salah satunya adalah karena kesibukan orang tua mereka seperti bekerja atau mengurus anak yang masih kecil, sehingga tidak punya cukup waktu untuk mendampingi anak belajar di rumah. Mereka pun mengerjakan tugas dengan asal-asalan dan mengumpulkan tugas tersebut tidak tepat waktu. Bahkan tak jarang mereka juga tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Dengan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat kedisiplinan siswa dalam mengerjakan tugas selama pembelajaran di rumah dengan kesibukan orang tua siswa, di mana anak atau siswa yang didampingi itu tingkat kedisiplinannya lebih terkontrol dibandingkan dengan siswa yang belajarnya di rumah tidak didampingi oleh orang tua ataupun orang yang lebih dewasa. Berkaitan dengan tugas 2, subjek yang diteliti adalah 17 siswa kelas 3 MI Al-Iman Meranggen Kajoran. Metode pengumpulan data yaitu dengan studi dokumen dan observasi secara langsung. Klasifikasi data yaitu dari 17 siswa yang diambil sebagai sampel, diteliti variabel-variabel sebagai berikut. Variabel yang pertama, jumlah nilai PHB. PHB itu adalah penilaian harian bersama. Kemudian klasifikasi datanya adalah primer karena kami melakukan observasi secara langsung. Selanjutnya datanya adalah diskrit karena di sini data yang disajikan adalah data atau angka yang tidak mempunyai koma. Selanjutnya ukuran datanya yaitu interval karena dari data jumlah nilai PHB ini bisa diambil selisih. Selanjutnya yang kedua, variabel yang kedua yaitu tingkat kesibukan orang tua. Klasifikasi datanya yaitu data primer karena kita melakukan observasi secara langsung. Kemudian datanya berupa data yang diskrit karena dalam data tingkat kesibukan orang tua ini tidak ada koma. Selanjutnya ukuran datanya adalah rasio, bisa dicari selisihnya dan bisa dimungkinkan tingkat kesibukan orang tua adalah 0.
Selanjutnya kita akan membahas jawaban dari soal nomor 2. Di sini sudah disajikan diagram terkait dengan nilai PHB kelas 3 MI Al-Iman Meranggen. Kita lihat dan kita baca dari diagram yang sudah disajikan ini. Yang pertama, nilai PHB kelas 3 MI Al-Iman Meranggen dengan jumlah 850, 900, 1000 dan 1100 berada pada rentang frekuensi 3,0. Bisa kita lihat ya dari diagram di sini bahwa jumlah nilai PHB 850, 900, 1000 dan 1100 itu terletak atau berada pada rentang frekuensi 3,0. Yang kedua, nilai PHB kelas 3 MI Al-Iman Meranggen dengan jumlah 750 dan 950 berada pada rentang frekuensi 2,0. Jadi nilai PHB dengan jumlah 750 dan 950 itu berada pada rentang frekuensi 2,0. Yang ketiga, nilai PHB kelas 3 MI Al-Iman Meranggen dengan jumlah 1050 berada pada rentang frekuensi 1,0. Nah, pada nilai PHB 1050 itu terletak atau berada pada rentang frekuensi 1,0. Nah, pada diagram yang kedua ini kita bisa baca bahwa yang pertama, satu orang tua siswa kelas 3 MI Al-Iman Meranggen dengan tingkat kesibukan 20 dan 30 berada pada frekuensi 3,0. Nah, bisa kita lihat tingkat kesibukan orang tua 20 dan 30 itu berada pada frekuensi 3,0. Yang kedua, orang tua siswa kelas 3 MI Al-Iman Meranggen dengan tingkat kesibukan 40, 50 dan 70 berada pada frekuensi 2,0. Jadi tingkat kesibukan pada 40, 50 dan 70 itu terletak atau berada pada frekuensi 2,0. Dan yang ketiga, orang tua siswa kelas 3 MI Al-Iman Meranggen dengan tingkat kesibukan 80 berada pada frekuensi 1,0. Jadi kesibukan orang tua pada tingkat 80 atau pada jumlah 80 itu berada pada frekuensi 1,0. Nah, sekarang di sini ada tabel statistik jumlah nilai PHB dan tingkat kesibukan orang tua. Bisa kita lihat ya, komponen jumlahnya ada jumlah valid, missing, mean, median, dan seterusnya. Dan keterangannya adalah yang pertama, tendensi sentral. Kita lihat berdasarkan tabel di atas dapat kita analisis bahwa nilai yang mewakili data jumlah nilai PHB adalah 904. Sedangkan nilai yang mewakili data tingkat kesibukan orang tua adalah 39,53. Jadi tendensi sentralnya itu untuk nilai PHB adalah 904 dan untuk nilai yang mewakili data tingkat kesibukan orang tua yaitu 39,53. Karena jumlahnya itu berdampingan atau selisihnya sedikit, maka ini bisa dikatakan sebagai data yang normal. Dari analisis data jumlah nilai PHB dan data tingkat kesibukan orang tua berdasarkan range, mean, dan modusnya, kedua data tersebut termasuk data yang wajar, meskipun nilai dari masing-masing range, median, dan modusnya masing-masing berbeda. Masih bisa dikatakan sebagai data yang wajar karena walaupun nilainya itu berbeda-beda tapi masih saling mendekati. Di sini mean-nya adalah untuk nilai PHB 923,18 dan untuk tingkat kesibukan orang tua 39,53. Untuk mediannya 904,00 dan tingkat kesibukan orang tua mediannya adalah 43,00. Modusnya itu untuk jumlah nilai PHB 780, tingkat kesibukan orang tua 17. Selanjutnya variabilitas berdasarkan tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa data jumlah nilai PHB lebih heterogen dibandingkan dengan data tingkat kesibukan orang tua, baik berdasarkan standar deviasi, variansi maupun range. Dan untuk
data yang kita teliti ini, jenis datanya adalah asosiatif karena kita mencari atau mengamati hubungan antara tingkat kedisiplinan siswa dalam mengerjakan tugas dengan tingkat kesibukan orang tua. Dan jenis data kooperatif karena kita melihat perbandingan antara bagaimana siswa yang belajar dengan didampingi dan bagaimana siswa yang belajar dengan tanpa pendampingan. Jadi keduanya itu memiliki perbedaan. Demikian pembahasan dari kedua soal UTS tadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.